ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Baiklah anak-anak ibu guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami semua. Hingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Bapa, kami hendak belajar, lindungi dan berkatilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga. Adapun materi kita pada hari ini adalah pemanasan global dan juga penjumlahan dan pengurangan waktu. Pembelajaran ketiga. Pernahkah anak-anak mendengar istilah pemanasan global? Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di bawah ini. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau dunia akan tenggelam. Nah, inilah dia contohnya ya, pulau yang akan tenggelam jika terjadi pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, ternyata anak-anak, pemanasan global terjadi karena asap kendaraan bermotor, contohnya mobil, kereta, ya. Asap pabrik, ya, contohnya dalam pabrik pasti ada asapnya. Itu juga salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara, contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari apa saja itu pemanasan global, apa saja yang menyebabkan pemanasan global, bagaimana dampaknya, serta bagaimana cara mengatasi pemanasan global. Ayo kita berdiskusi. Nah, di sini kita akan berdiskusi bersama dari wacana yang sudah kita baca.
Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah dengan kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Nah, di sini kita yang akan berdiskusi. Soal yang pertama, apa yang dimaksud pemanasan global? Nah, dari wacana yang sudah Ibu bacakan dan sudah anak-anak dengar, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu bumi. Ya, itulah dia ya anak-anak. Soal nomor 2. Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Apakah anak-anak sudah mendapatkan jawabannya? Jawabannya adalah bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah pulau-pulau di dunia akan tenggelam karena es di wilayah kutub akan mencair. Soal nomor 3. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu Guru kasih tahu kan, apa cara untuk mengurangi pemanasan global? Apakah anak-anak sudah mengetahui? Ya, cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah yang pertama, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Yang kedua, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Yang ketiga, menghemat pemakaian listrik dan air. Baik anak-anak, semoga anak-anak dapat mengingat pembelajaran tentang pemanasan global. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nah, di sini ada Siti dan temannya. Mereka sedang bersepeda. Bersepeda juga salah satu contoh untuk mengurangi lajunya pemanasan global. Maka anak-anak nanti dapat mencontoh Siti dan temannya ya. Siti dan temannya ke sekolah dengan naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nah, anak-anak, ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun satuan menit ke detik, satuan jam ke detik, dan sebagainya? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengubah satuan waktu, yaitu jam ke menit, menit ke detik, jam ke detik. Yang pertama adalah 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu di kamar? Nah, ini dia ya anak-anak. Pada soal yang sudah kita bacakan di sini, maka
kita akan tambahkan. Namun sebelum kita tambahkan, ingat yang bisa ditambahkan dan dikurangkan adalah jika satuannya sama. Kalau sudah sama jam dengan jam atau menit dengan menit, baru kita boleh mengurangkan atau menjumlahkannya. Yang pertama adalah satuan jam, yaitu 1 jam tambah 4 jam sama dengan 5 jam. Yang selanjutnya yang kita tambahkan adalah 30 menit tambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, anak-anak, 75 menit ini apakah dapat kita selesaikan lagi? Ya, kita ganti menit, kita ubah menitnya menjadi satuan jam. 75 menit. Jika kita ubah ke jam, maka hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Nah, anak-anak sudah mengetahui kan? Perhatikan satu contoh lagi. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, anak-anak sudah tahu berapa waktu yang dibutuhkan Edo bila Edo ke rumah paman dengan naik motor. Dan berapa waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman bila Edo menggunakan kendaraan umum. Maka kita cari perbedaan waktunya. Nah, di sini Ibu sudah buat dengan cara bersusun. 1 jam 55 menit adalah waktu si Edo dengan menggunakan kendaraan umum. 1 jam 30 menit adalah waktu si Edo dengan menggunakan motor. Maka jika sudah sejajar hitungan jam dengan jam, menit dengan menit, maka kita kurangkan. Nah, anak-anak coba lihat, kita kurangkan terlebih dahulu dari jam. 1 jam dikurang 1 jam. Oke, maka tidak ada lagi atau sudah habis. Ya. 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Ya, jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Anak-anak sudah paham kan? Nah, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah anak-anak posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah anak-anak membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah pakaian kering?
Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Nah, di sini anak-anak ibu guru diharapkan dapat membantu ibu ya dengan menjemur pakaian dan membantu ibu melipat pakaian saat pakaian yang dijemur sudah kering. Nah, di sini anak-anak nanti boleh meminta bantuan kepada ibu atau kakak bagaimana melipat pakaian yang rapi. Baiklah anak-anak, di sini ada tugas untuk anak-anak ibu guru. Kerjakanlah halaman 75, kegiatan 1 dan 2, bagian A dari buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Yang kedua, kerjakanlah halaman 76, kegiatan 2, bagian B, dan kegiatan 3 dari buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Nah, anak-anak kerjakan di buku LKS-nya dengan tulisan yang rapi. Baik, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya berkatilah pembelajaran yang kami terima bersama, supaya dapat berguna untuk masa depan dan cita-cita kami, serta menjadi kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak ibu guru. Jangan lupa jaga kesehatan serta tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih.